Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu bi sunnatillah yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwatal Islam azani Allah. Hari ini alhamdulillah kita sedang berada di air terjun yang salah satu daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang daripada ulama yang mengatakan bahwasanya ketika beliau ditanya bagaimana cara kita agar kita bisa mendapatkan amalan kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam diri kita agar kita selalu menjalankan amalan tersebut. Di antaranya adalah Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan bahwasanya kalau ingin amalan kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun kita diberikan keistiqomahan di dalam kita menjalankan amalan tersebut, maka setidaknya kita harus melakukan 3 hal ketika kita beramal. Harus ada 3 racikan ketika kita beramal, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya salah satu daripada 3 hal ini, maka ibadah kita terkadang dinilai sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau setidaknya ibadah kita tidak akan pernah bisa istiqamah di sisi Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita membuat suatu adonan, ketika kita membuat suatu racikan makanan, maka di situ ada hal-hal yang perlu untuk kita racik agar makanan tersebut, adonan daripada makanan tersebut bisa cicipi nikmatnya, bisa kita cicipi rasanya. Maka begitu juga dengan ibadah ini. Bagaimana caranya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita bisa kita menikmati, agar kita bisa menikmati kenikmatan daripada ibadah yang kita lakukan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menerima ibadah kita di sisinya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan bahwasanya setidaknya ada 3 perkara yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ketika kita sholat, entah itu ketika kita membaca Al-Quran, entah itu ketika kita melakukan rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya yang pertama racikan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah roja, yaitu harapan. Apa yang dimaksud daripada roja atau harapan di sini? Yang sebagai bentuk racikan awal, racikan pemula untuk kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja di sini adalah kita bagaimana caranya ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mengerjakan salat, ketika kita berpuasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya tadi, ya, kita menanamkan harapan kita benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Jalla Jalaluh, bukan karena yang lainnya, bukan karena sebab ini, bukan disebabkan karena itu, tapi harapan kita benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu harapan yang kalau sekiranya harapan tersebut kita tanamkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah tersebut bukan karena Allah, mungkin saja karena kita beribadah tersebut karena kita malu sama tetangga kita, malu sama anak kita, malu sama orang tua kita, ya, yang menjadikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak akan pernah diterima si Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, racikan ibadah yang kedua yang harus kita tanamkan, ya. Kenapa harus ada racikan yang kedua? Karena berapa banyak daripada manusia ketika mereka beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, akan tetapi mereka rajin beribadah, tapi di satu sisi mereka juga rajin bermaksiat. Makanya kalau ada yang bertanya, ya, kenapa ada orang yang ahlul ibadah, kenapa ada orang yang ahlul maksiat, ahlus sholah, ya, bukankah di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Ankabut,
Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat menjadikan kamu dijauhkan dari kemungkaran dan kekejian. Dijauhkan dari kemaksiatan. Apapun bentuk kemaksiatan itu akan selalu Allah jauhi. Lalu bagaimana dengan ada orang yang selalu sholat, ada orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di satu sisi mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya itu adalah karena mereka beribadah kepada Allah tidak menanamkan racikan yang kedua. Apa racikan yang kedua ini? Adalah khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pun bukan semata-mata kita mengharapkan surga, bukan hanya semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ibadah pun ya kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengingat bahwasanya Allah itu menciptakan surga yang menjadikan kita melakukan ibadah, tapi kita pun mengingat ya bahwasanya di satu sisi Allah menciptakan surga, Allah pun menciptakan neraka. Maka itulah pentingnya kita menanamkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, racikan yang terakhir yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, harus ada racikan yang ketiga ketika kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah, mereka rajin melakukan ibadah dan mereka jauh daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ibadahnya itu tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena tidak memiliki racikan yang ketiga. Apa racikan yang ketiga? Ini adalah mahabbah, yaitu cinta. Maka ibadah yang akan kita lakukan, ibadah yang selalu kita lakukan, kita tanamkan kecintaan. Atas dasar cintalah kita melakukan ibadah tersebut. Maka yakinlah kalau sekiranya kecintaan yang kita tanamkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah ibadah ini akan bertahan lama insyaallah insyaallah jalla jalaluh. Ikhwatal Islam azani Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiga hal ini selalu kita berharap kepada Allah jalla jalaluh agar Allah selalu menetapkan di dalam diri kita tiga hal ini, agar kita menjadi hamba-hamba yang muhsinin, yang selalu melakukan kebaikan dan kebaikan kita selalu terima si Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.